Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izdar Fikri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang profil perusahaan Indofood Sukses Makmur Terbuka atau yang biasa kita kenal sebagai PT Indofood. Profil Indofood Sukses Makmur Terbuka merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Indofood memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk makanan, termasuk mie instan, biskuit, makanan ringan, minuman, makanan kemasan, tepung terigu, dan pakan ternak. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 merek yang berbeda dan dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, termasuk merek-merek terkenal seperti Indomie, Cetato, Popmie, dan Tohi Botol Sosro. Sejarah awal mula Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudano Salim, seorang pengusaha asal Indonesia yang juga dikenal sebagai Lim Sio Leong. Pada awalnya, Indofood hanya memproduksi mie instan dengan merek Indomie. Kemudian ekspansi dan diversifikasi. Setelah berhasil memperkenalkan produk mie instan yaitu Indomie ke pasar, Indofood terus melakukan ekspansi dan diversifikasi produk. Pada tahun 1994, Indofood mulai memproduksi biskuit dan makanan ringan dengan merek Citato. Pada tahun 1996, Indofood memperluas bisnisnya ke industri minuman dengan merek Teh Batu Sosro. Selanjutnya adalah go publik dan pertumbuhan. Pada tahun 1994, Indofood melakukan penawaran saham pertama atau yang kita kenal sebagai IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain menjadi perusahaan publik, Indofood terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan memperluas portofolio produk, membangun infrastruktur produksi dan distribusi yang lebih besar, dan memperluas pasar hingga ke luar negeri. Kemudian perubahan struktur organisasi. Pada tahun 2009, Indofood mengubah struktur organisasinya dengan membagi bisnisnya menjadi 3 divisi utama. Yang pertama adalah Consumer Branded Product atau CBP, yang kedua adalah Bogasari Flour Mills, yang ketiga adalah Agribisnis. Masing-masing dari divisi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap produksi dan distribusi produk makanan yang berbeda. Inovasi dan pengembangan produk. Indofood terus melakukan inovasi. Selanjutnya adalah inovasi dan pengembangan produk. Indofood terus melakukan inovasi dan pengembangan produk melalui kegiatan riset dan pengembangan atau yang dikenal sebagai R&D. Salah satu inovasi terbaru dari Indofood adalah meluncurkan mie instan vegan bernama Indomie Vegan Mie Goreng. Selanjutnya adalah komitmen pada keberlanjutan. Indofood berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Perusahaan juga telah memperoleh sertifikat ISO 1401 untuk manajemen lingkungan dan OHSAS 1801 untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Struktur organisasi Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dibagi menjadi 3 divisi utama. Yang pertama adalah Consumer Branded Product atau CBP. CBP merupakan sebuah divisi yang terbesar dalam struktur organisasi Indofood dan memiliki tanggung jawab atas produksi dan distribusi produk makanan konsumen seperti mie instan, sereal, biskuit, minuman, makanan ringan, dan makanan kemasan, hingga produk-produk makanan lainnya. Divisi ini terdiri dari beberapa bisnis seperti Indofood CBP, Indofood Frito-Lay, Indofood Snack Makmur, dan Indofood Beverage Makmur. Yang kedua adalah Bogasari Flour Mills. Bogasari Flour Mills adalah divisi yang bertanggung jawab atas produksi tepung terigu. Perusahaan ini memiliki berbagai jenis tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti, mie, kue, dan produk makanan lainnya yang berbahan dasar tepung terigu.
Bogasari Flour Mills juga mengoperasikan beberapa pabrik tepung terigu di Indonesia dan menghasilkan beberapa merek ternama seperti Cakra Kembar, Kunci Biru, dan Segitiga Biru. Yang ketiga adalah agribisnis. Agribisnis adalah divisi yang bertanggung jawab atas produksi dan pengolahan produk pertanian seperti minyak kelapa sawit, karet, teh, gula, dan lain-lain. Divisi ini terdiri dari beberapa unit bisnis seperti Salim Infomas Pratama atau SIMP yang memproduksi minyak kelapa sawit dan Indo Agri yang memproduksi gula dan tebu. Selanjutnya adalah produk-produk yang dihasilkan. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan yang terbesar di Indonesia dan memiliki portofolio produk yang luas. Berikut adalah beberapa kategori produk yang dihasilkan oleh Indofood. Yang pertama adalah mie instan Indomie. Adalah merek mie instan yang paling terkenal dan populer di Indonesia dan juga diekspor ke berbagai negara di dunia. Selain Indomie, Indofood juga memproduksi merek mie instan lainnya seperti Sarimi, Popmie, Supermie, dan mie telur cap 3 ayam. Yang kedua adalah biskuit. Indofood juga memproduksi berbagai macam biskuit, termasuk biskuit kering dan biskuit sandwich. Beberapa merek biskuit terkenal dari Indofood adalah Kongguan, Tiger, dan Roma. Yang ketiga adalah makanan ringan. Indofood memproduksi berbagai macam makanan ringan termasuk keripik kentang, keripik singkong, dan keripik tempe. Beberapa makanan ringan terkenal dari Indonesia adalah Citato, Qtela, dan Lays. Yang keempat adalah minuman. Indofood juga memproduksi berbagai macam minuman termasuk minuman teh, jus, dan minuman kemasan. Teh botol Sosro adalah salah satu merek minuman teh yang paling terkenal dan populer di Indonesia. Makanan kemasan. Indofood memproduksi berbagai macam kemasan, termasuk nasi kotak, bubur, kemasan, dan mie goreng. Beberapa merek makanan kemasan terkenal dari Indofood adalah Tasty, Popmie, dan Sarimi. Yang keenam adalah tepung terigu Bogasari Flour Mills. Divisi tepung terigu dari Indofood memproduksi berbagai jenis tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti, mie, kue, produk makan, dan lainnya. Beberapa merek tepung terigu yang terkenal dari Bogasari adalah Kunci Biru, Segitiga Biru, dan Cakra Kembar. Yang ketujuh, yang terakhir, adalah pakan ternak. Indofood juga memproduksi pakan ternak melalui unit bisnisnya yaitu Indofood Agri Research Ltd atau Indo Agri. Produk-produk pakan ternak dari Indo Agri meliputi pakan ayam, pakan ikan, dan pakan ternak lainnya. Dengan portofolio produk yang luas dan merek-merek yang terkenal, Indofood terus memperluas dan mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor makanan dan minuman. Kemudian saham. Saham Indofood Sukses Makmur Tbk atau dengan inisial INDF merupakan salah satu saham yang populer dan banyak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. INDF termasuk ke dalam indeks LQ45 yang dimana di dalam LQ45 ini tercakup 45 perusahaan dengan nilai likuiditas tinggi di Bursa Efek Indonesia. Harga saham INDF relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kinerja keuangan perusahaan yang positif. Pada tanggal 14 April 2023, harga penutupan saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebesar Rp10.275 dengan kisaran harga antara Rp10.200 hingga Rp10.350 dan kapitalisasi pasar sebesar Rp119,83 triliun. Selain itu, perusahaan juga memberikan dividen sebesar 2,09% dari harga saham saat ini kepada para pemegang saham. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah berupaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui strategi pengembangan bisnis yang efektif dan konsisten. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan perusahaan yang lebih membaik dari tahun ke tahunnya. Yang secara keseluruhan saham INDF menunjukkan potensi yang menarik bagi investor yang mencari investasi jangka panjang di sektor makanan dan minuman
di Indonesia. Namun, seperti saham semua jenis investasi lainnya, terdapat risiko dan investor harus melakukan analisis yang cermat sebelum memutuskan untuk membeli saham INDF atau jenis-jenis saham lainnya. Kesimpulan, Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan terbesar Indonesia yang berdiri sejak 1950. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen mie instan, biskuit, minuman kemasan, tepung terigu, dan produk-produk makanan ringan lainnya. Dengan memiliki merek-merek terkenal seperti Indomie, Jatato, Pop Mie, dan Teh Botol Sosro. Indofood terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produksi makanan dan minuman yang berkualitas dan inovatif. Saat ini, Indofood memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 3 divisi utama. Divisi yang pertama adalah Consumer Branded Product atau CBP, yang kedua adalah Bogasari Flour Mills, dan yang ketiga adalah Agribisnis, yang masing-masing bertanggung jawab atas produksi dan distribusi produk makanan yang berbeda. Indofood juga memperhatikan aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam operasinya melalui berbagai program CSR yang dilakukan seperti pemberdayaan petani lokal dan pelestarian lingkungan. Indofood berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan perusahaan dengan mengkomitmen pada kinerja keuangan yang stabil, inovasi, dan pengembangan produk, serta keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Indofood terus menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dan di Asia Tenggara. Cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.